Oke, pada video kedua, di bab kedua ini, kita bakal ngomongin tentang transformasi atau operasi sinyal, kemudian diagram blok ya, dari suatu sistem. Nah, secara abstrak, kalau kita punya suatu sinyal input, XN, kita masukkan ke suatu sistem. Sistem ini akan mentransformasikan XN sehingga menghasilkan YN. Ya kan? Nah, kemudian kalau pada sistem yang sama kita kasih input delta N, maka keluarannya adalah kita kasih input apa sebutannya, impuls, maka keluarannya adalah impulse response, HN. Nah, sekarang pertanyaannya, apa isi dari transformasi ini? Atau apa saja yang bisa kita lakukan terhadap sinyal XN? Oke. Kita ngomongin kalau kita punya satu sinyal dulu. Misalkan XN. Ya, misalkan kita kasih contoh biar gampang. 1, min 1, 2. 1, min 1, 2, 0, 3. Gitu ya. Ini misalkan nolnya di sini. Atau kalau kita gambarkan secara grafik, kita punya ini N, ini XN, 2, 0, 3, min 1, 1. Oke. Pertama-tama kita bisa melakukan scaling secara vertikal, yaitu kita kalikan A. Maka hasilnya adalah A minus A, 2A, 0, dan juga 3A. Seperti itu. Atau secara grafik, yang tadinya ini adalah 2, 0, 3, min 1, 1. Ini jadinya 2A, 0, 3A, min A, ini A. Kalau misalkan ini A-nya 2, nanti ini jadi makin tinggi. Ini jadi 4, ini jadi 6, ini min 2, ini jadi 2. Gitu. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan scaling secara, kalau tadi kan secara vertikal seperti ini ya. Kalau sekarang kita secara horizontal, mau kita kompres atau kita perlebar gitu secara horizontal. Yaitu kita mengubah bagian dalam dari X-nya ini. Misalkan X kita kasih angka yang konkret aja ya. Kita kasih angka yang konkret, misalkan X2N. Dan kita membandingkan dengan XN per 2. Nah, kira-kira apa nih pengaruhnya? Kalau 2N dan N per 2 apa pengaruhnya? Paling enak sih kita buat tabel ya. Ini N, ini 2N, ini X2N. Karena kan kita ceritanya mau membuat grafik sumbu datarnya N, sumbu atasnya X2N ya. Nanti yang kita lihat adalah kolom ini dan kolom ini pada tabelnya. Oke, kita ambil let's say N-nya min 2. Ini min 1, 0, 1, 2. Berarti 2N-nya min 4, min 2, 0, 2, 4. Nah, X2N. X minus 4, nggak ada, 0. X minus 2, dia 1. X0 dia 2. X2 dia 3. X4 dia 0. Nah, berarti X2N grafiknya seperti ini. Ini N, ini X2N. Dia ini 2, kemudian ini 3, kemudian ini 1. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat ya, kalau misalkan ini lebih besar dari 1, maka dia akan dikompres. Oke, dia akan ditekan gitu. Karena sinyalnya ini waktu diskret, dia hanya terdefinisi saat N bilangan bulat. Maka mau tidak mau akan ada komponen yang hilang gitu, seperti yang ini kan, dia akan hilang. Nah, di sisi lain kalau misalkan ininya lebih kecil dari 1 tapi lebih besar dari 0, misalkan setengah, berarti ini N per 2,
ini X2N. Oke. Kita ambil aja, misalkan dari minus 4 ya, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4. N per 2-nya, ini minus 2, ini minus 1, ini 0, ini 1, ini 2. Nah, ini nggak perlu kita hiraukan, karena dia kan tidak bulat ya. Ini minus 3 per 2, X minus 3 per 2 kan nggak mungkin ada gitu. Jadi nanti dia akan kita isi dengan 0. Oke, kita isi dengan 0. Berarti ini jadinya X minus 2, 1, min 1, 2, 0, 3, kemudian diisi dengan 0, 0, 0, 0. Nah, dari sini aja sudah terlihat bahwa pengaruhnya adalah, kalau misalkan ini lebih kecil dari 1, namun lebih besar dari 0, misalkan setengah, Xn per 2 itu pengaruhnya seperti ini. Ini sama ya, 1 ya. Ya, ini 2, kemudian ini 2, 0, 3, lalu min 1, lalu 1. Dan ada feeling pengisi 0-nya gitu. Ini 2, 0, 0, 0, 3. Nah, jadi kalau misalkan ini setengah, atau misalkan sepertiga, atau misalkan 1/70, dia pengaruhnya akan diperlebar gitu. Nah, itu transformasi terhadap satu buah sinyal. Kita bisa juga sinyalnya ini kita jumlahkan. Oke, jadi misalkan sinyal ini kita jumlahkan dengan Xn. Sinyal ini kita jumlahkan dengan sinyal lain, let's say X1N. Ya, misalkan kita punya X, tadi Xn adalah ini. Kemudian kita jumlahkan dengan X1N yang adalah 2 pangkat N. Ya udah, nanti dihitung aja. Saat N-nya 0 berapa, N-1, min 2, min 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. X1N ini berapa, lalu nanti dijumlahkan saja secara aljabar dengan Xn. Atau bisa juga dikurangkan, atau bisa juga dikalikan. Dibagikan juga bisa sebenarnya, dibagikan gitu. Nah, itu adalah transformasi dan juga operasi pada sinyal. Sekarang penting untuk bisa melakukan abstraksi. Jadi operasi sinyal ini bisa kita buat dalam sebuah diagram blok. Oke, diagram blok. Misalkan kita punya input ke suatu sinyal, input ke suatu sistem, Xn, dan keluarannya adalah Yn. Yn dapat dinyatakan misalkan dengan Xn tambah, saya lupa menjelaskan, ada juga bentuk lainnya. Misalkan sinyal itu bisa juga kita delay atau kita geser secara waktu. Jadi tidak hanya diperlebar, tapi bisa juga digeser. Misalkan Xn, lalu ada Xn minus 2, lalu ada Xn plus 7 gitu. Nah, kalau minus 2, atau hubungan antara Xn dan Xn minus 2, ini digeser ke kanan sejauh 2. Sedangkan Xn plus 7 itu digeser ke kiri sejauh 7. Oke, jadi kalau minus 2 itu ke kanan, plus 7 itu ke kiri. Nah, tadi ya balik lagi ke diagram blok, misalkan sistemnya seperti ini. Xn tambah 2x n minus 1 tambah 3x n plus 1 misalkan. Nah, kita bisa nyatakan secara abstrak kalau penjumlahan itu seperti ini ya. Ini blok diagram atau komponen dari blok diagram untuk adder itu seperti ini. Misalkan X1 tambah X2. Ya udah. Y sama dengan X1 tambah X2. Oh, berarti seperti ini. Masukannya X1 X2, keluarannya adalah Y. Nah, kalau perkalian sama juga ilustrasinya.
Ini X1, ini X2, keluarannya Y. Nah, kalau di scaling, misalkan K dikali X, dengan K ini adalah bilangan bulat, suatu bilangan gitu ya, bilangan real, ya kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ada gain. Nah, ini X, ini Y. Atau bisa juga dituliskan langsung aja seperti ini. Sub. Nah, jadi di garisnya itu ada angka gitu. Bisa juga di delay. Misalkan Y N sama dengan X N minus 1 aja deh, minus 1. Maka ini ada namanya komponen delay. Notasinya adalah Z minus 1. Nah, kenapa demikian? Nanti mungkin akan terjawab lebih jelas kalau kita udah ngomongin tentang transformasi Z ya. Nah, jadi ini ya beberapa komponen dari blok diagram, penjumlahan, perkalian, scaling, dan juga delay. Nah, berarti kalau kita punya XN seperti ini, kita bisa tuliskan atau kita bisa gambarkan diagram bloknya sebagai berikut. Pertama, kita punya sinyal masukan XN. Oke. Lalu dijumlahkan dengan 2 kali komponen delay-nya. Ya udah. 2 kali komponen delay-nya. Ada Z-1 di sini. Sub. Ya kan? Ditambah 3 kali delay tapi dimajuin. Ya udah, berarti kita tarik seperti ini. 3 kali dari plus 1, berarti Z aja gitu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti ada lagi, let's say misalkan ada tambah 3N plus 2 gitu ya, atau misalkan 7N plus 2. Ya udah, berarti nanti nambah lagi di sini. Ini udah di delay. Kita bisa tambahkan misalkan di sini 7N plus 2. Itu ini di sini aja. Ini jadi Z. Kemudian ada Z lagi. Oke. Di sini dia dikalikan 3, di sini dia dikalikan 7. Ya udah, keluarannya adalah YN. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dari tadi kita bikin suatu kotak hitam ya, black box, yang mentransformasikan X menjadi Y, ternyata isi dari kotak ini ya adalah ini, gitu. Nah, begitu juga dengan operasi sistem apapun gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kedua ini. Kita ngomongin tentang operasi sinyal dan juga diagram blok dari suatu sistem. Oke, kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.